and seed model of buyer behavior. Model ini menunjukkan suatu proses dan variabel yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya pembelian. Ada 3 variabel utama dalam model ini, yaitu persepsi, belajar, dan sikap. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsumen membandingkan dan memilih satu produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Arah panah menunjukkan urutan perilaku dan garis putus-putus menunjukkan umpan balik dalam proses pembelian suatu produk tertentu. Dalam model di atas terdapat informasi exogenous variabel yang terdiri dari proses pengamatan dan proses belajar. Variabel proses pengamatan terdiri dari perhatian, merupakan reseptor-reseptor indera untuk mengendalikan penerimaan informasi. Selanjutnya perceptual bias, yaitu suatu distorsi dari informasi yang diterima. Kemudian stimulus ambiguity, yaitu ketidakpastian tentang yang diamati dan tidak adanya makna informasi yang diterima. Lalu overt search atau penelusuran nyata, yaitu penelusuran informasi secara aktif. Variabel proses belajar terdiri dari motif, yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan membeli. Choice kriteria, yaitu seperangkat motif yang berhubungan dengan tingkat produk yang menjadi pertimbangan. Brand comprehension atau pemahaman merek, yaitu pengetahuan tentang berbagai merek barang yang akan dibeli. Kemudian attitude, yaitu kesukaan kepada merek yang didasarkan atas kriteria memilih. Kemudian intention, niat atau maksud, yaitu prediksi yang meliputi kapan, di mana, dan bagaimana konsumen bertindak terhadap suatu merek dan dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan. Kemudian confidence, yaitu keyakinan terhadap suatu merek tertentu. Dan satisfaction, yaitu tingkat penyesuaian antara kebutuhan dengan pembelian barang yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Stefani. Selanjutnya, seorang pemuda ingin memulai membudidayakan ikan lele. Sebelumnya, pemuda tersebut akan membeli bibit ikan lele yang dimulai dengan pergi menuju pasar yang khusus menjual ikan dan bibitnya, atau hal ini merupakan stimulus. Next. Pemuda tersebut tidak banyak mengetahui tentang jenis-jenis bibit ikan lele dan tidak pasti bahwa bibit jenis ikan lele apa yang ingin dibeli, atau stimulus ambiguity. Di dalam pasar, pemuda tersebut mengajukan pertanyaan kepada penjual bibit ikan lele tentang kelebihan masing-masing jenis bibit ikan lele atau overt search. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nini. Baik, selanjutnya penjual menjelaskan tentang kelebihan dari berbagai macam jenis bibit ikan lele sehingga pemuda tersebut mendapat informasi secara singkat tentang kelebihan jenis bibit ikan lele. Timbulnya perhatian atau attention. Karena hanya sebagian informasi yang dapat diingat oleh pemuda tersebut, maka dalam proses memori terjadi perceptual bias. Next. Pemuda tersebut akan mengingat lebih baik tentang informasi jenis bibit ikan lele apabila pemuda tersebut betul-betul akan membeli bibit ikan tersebut. Atau jika sebelumnya pemuda tersebut banyak bertanya. Hal ini merupakan exogenous variable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kristina. Tahap selanjutnya adalah formasi dari sikap atau attitude. Hal ini dilakukan dengan merangkaikan kriteria memilih atau choice kriteria dan memahami kelebihannya, brand comprehension. Kemudian pemuda tersebut mempunyai kekuatan sifat attitude pada suatu jenis bibit ikan lele. Hal tersebut tergantung pada pemahamannya terhadap berbagai macam jenis bibit ikan lele yang berbeda-beda atau confidence. Dan pemuda tersebut dapat menentukan apakah akan membeli bibit tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya, intention. Jika pemuda tersebut telah mengetahui bermacam jenis bibit, maka dia dapat merencanakan untuk membeli bibit tersebut atau output purchase. Selanjutnya oleh Mas Aji. Apabila pemuda tersebut membeli bibit yang menarik dan sesuai dengan yang diinginkannya,
maka dia akan mendapat kepuasan atau satisfaction. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.